Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya bersama kelompok satu akan menjelaskan pengertian dari EYD. Saya tidak sendiri karena saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Andika, ada Kashfi, ada Adabi, Alfiansyah, Syahrina, Dila, dan juga Vivi. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu pengertian EYD. EYD ialah merupakan singkatan dari ejaan yang disempurnakan, yaitu EYD merupakan pedoman resmi tentang cara menulis bahasa Indonesia yang meliputi penggunaan huruf, penulisan kata, penulisan unsur, dan juga penggunaan tanda baca. Memasuki materi yang selanjutnya yaitu huruf abjad. Huruf abjad ialah huruf-huruf yang digunakan dalam sistem penulisan alfabet. Dalam bahasa Indonesia, abjad dipakai dalam abjad Latin yang terdiri dari 26 huruf yang bisa kalian lihat di tabel yang sudah ada di PPT kami yang berjumlah 26 huruf. Oke, next. Jadi materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Vivi. Huruf vokal di bahasa Indonesia ada 5. Ada A, E, I, O, dan U. Contohnya, huruf A di awal kalimat kata ada api, di tengah kata ada padi, dan di akhir kata ada lusa. Contohnya di awal kata seperti ada kata enak, ada kata emas. Kalau di tengah kata huruf contohnya peta, karena. Terus di akhir kata ada sore, tipe gitu. Lalu huruf I contohnya di awal kata ada itu. Terus di tengah kata ada simpan dan di akhir kata ada murni. Lalu selanjutnya ada huruf O. Huruf O di awal kata contohnya oleh, di tengah kata contohnya kota, dan di akhir kata contohnya radio. Kemudian huruf U di awal kata ada ulang, di tengah ada bumi, dan di akhir ada ibu. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya, Sahrina. Silakan dilanjutkan ya. Nah, di sini teman-teman, saya akan menyampaikan materi tentang huruf konsonan. Huruf konsonan itu ada banyak sekali, yaitu huruf B, C, D, E, sampai dengan Z. Nah, contoh dari huruf B yang di awal yaitu bahasa, di tengah yaitu sebut, dan di akhir ada adab. Yang selanjutnya ada huruf H yang di awal ada contoh yaitu Quran, yang di tengah ada Furqan, dan itu masih banyak sebenarnya yang harus disebutkan, tapi kalian bisa lihat di tabel yang ada di atas. Selanjutnya materi yang akan dibawakan aku selanjutnya ada materi yang akan dibawakan oleh teman saya yaitu Dila. Silakan Dila. Materi selanjutnya adalah huruf diftok. Jadi di dalam bahasa Indonesia terdapat diftok yang dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Dan contohnya kalau AI di awal itu AIN, syaiton, dan pandai. Bisa dilihat di PPT di atas. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Andika. Materi selanjutnya yaitu gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Contoh gabungan huruf konsonan yang pertama yaitu KH. Contoh di awal kata seperti khusus, di tengah kata akhir. Kalau untuk di akhir kata seperti tarikh.
Contoh gabungan huruf konsonan yang kedua yaitu NG. Contoh di awal kata yaitu ngilu. Di tengah kata bangun. Untuk di akhir kata senang. Contoh selanjutnya, contoh gabungan huruf konsonan yang selanjutnya adalah NY. Untuk di awal kata seperti nyata, di tengah kata seperti hanyut, dan untuk di akhir kata tidak ada. Nah, dan untuk contoh terakhir gabungan huruf konsonan yaitu huruf SY. Untuk di awal kata seperti syarat, di tengah kata seperti isyarat, dan di akhir kata seperti arasi. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Alfian. Untuk Alfian, silakan. Untuk materi selanjutnya yaitu pemenggalan kata. Pemenggalan kata di sini yaitu ada satu kata dasar, yaitu dua huruf vokal berurutan yang dipisahkan di tengah, kecuali I, U, Oi, dan tidak boleh dipisah. Kedua, konsonan di antara dua vokal pisahkan sebelum konsonan. Untuk yang ketiga, konsonan berurutan dipisahkan di antara keduanya. Untuk yang ketiga, tiga konsonan atau lebih berurutan pisahkan setelah konsonan pertama. Untuk yang kedua, imbuhan. Imbuhan ini biasanya ada di awalan, akhiran, atau partikel yang menyatu dengan kata bisa dipisahkan saat pergantian baris. Untuk yang ketiga, yaitu kata gabungan, yaitu bisa dipisahkan di antara unsur katanya. Untuk yang kedua, kalau unsur gabungannya panjang, ikuti aturan pemenggalan kata dasar. Contohnya, dua huruf vokal yang berurutan yang dipisahkan di tengah. Contohnya, main, saat, buah. Yang huruf diftong yang tidak pernah diceraikan itu seperti aula, bukan aula. Jika di tengah huruf konsonan termasuk gabungan, yaitu contohnya itu ada mandi, caplok, sombong, April. Jika di tengah ada tiga buah huruf konsonan, yaitu contohnya seperti instrumen, infra, bentrok, ultra, dan bangkrut. Untuk contoh kata imbuhan di sini, yaitu ada makanan, membantu, merasakan, pergilah. Dan untuk yang terakhir, kata gabungan, yaitu contohnya seperti biografi, fotografi, introspeksi, kilogram, dan masih banyak lagi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Kasfi. Kepada Kasfi kami persilahkan. Selanjutnya kita akan membahas materi yaitu huruf kapital. Jadi apa itu huruf kapital? Huruf kapital adalah huruf yang ditandai dengan huruf besar pada awal kalimat. Jadi huruf kapital juga dipakai dengan syarat ketentuan yang berlaku. Contohnya adalah huruf kapital dipakai sebagai awal kalimat. Contohnya seperti apa maksudnya. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contohnya seperti adik bertanya, kapan kita pulang? Jadi kapan kita pulang itu diberi tanda petik dan kata kapan kaknya diberi tanda kapital. Yang ketiga adalah huruf kapital dipakai sebagai ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, kitab suci, dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya seperti Allah, ya Rahman. Contoh yang keempat adalah huruf kapital sebagai huruf awalan nama gelar. Contohnya seperti Imam Syafi'i, imamnya itu dituliskan besar kata i-nya. Yang kelima adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama unsur jabatan dan pangkat. Contohnya seperti Profesor B.J. Habibie. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Contohnya seperti Cristiano Ronaldo. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya seperti Sunda, Jawa. Dan contoh selanjutnya adalah contoh huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya seperti kayak bulan Mei. Mei ini ditulisnya tuh kata M-nya besar. Januari J-nya besar. Dan yang kesembilan adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Jadi contohnya seperti
Asia Tenggara, Selat Sunda. Jadi kayak nama-nama geografis gitu diberikan huruf kapital pada awal kalimatnya. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi, kecuali kata seperti dan. Contohnya adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi kata majelis M-nya besar, permusyawaratan P-nya besar, rakyat R-nya besar. Contoh yang ke-11. Jenis yang 11 adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan serta dokumen resmi. Contohnya seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi itu merupakan suatu kata ulang yang sempurna. Jadi tulis kapitalnya harus ditulis di antara P, jadi perserikatan P-nya besar, bangsa-bangsanya B-nya semuanya besar. Contoh yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata. Jadi contohnya seperti undang-undang, U-nya besar, dan U yang keduanya juga besar, saling mengikuti. Yang ke-13 adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Contohnya seperti DR, doktor. Jadi kayak Dr. Muhammad Tariq Kashfi, contohnya seperti itu. Yang ke-14, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan. Jadi kayak contoh kapan Bapak berangkat. Jadi bapaknya ini tuh dituliskan B-nya tuh kapital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Adabi. Mohon maaf, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Adabi Biko. Terima kasih atas saudara Kahfi atas waktunya. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu adalah huruf miring. Nah, huruf miring juga bisa kita sebut sebagai huruf italik. Nah, apa sih fungsi dari huruf miring tersebut? Nah, fungsi yang pertama, huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album, acara televisi, siniar, lakon, dan nama media massa, termasuk juga dalam daftar pustaka. Nah, contohnya itu adalah acara bulan bahasa dimuat di kabarbahasa.com. Nah, kabar bahasa ini termasuk dalam nama media. Oke, selanjutnya yang kedua, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengususkan huruf. Contohnya, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Nah, ungkapan lepas tangan ini dibuat miring karena ini ditegaskan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing, kecuali nama diri. Nah, apa sih nama diri itu? Nama diri itu berupa nama lembaga, merek, nama orang, dan nama-nama lainnya. Contoh, ungkapan Tut Wuri Handayani merupakan semboyan pendidikan. Nah, Tut Wuri Handayani ini adalah ungkapan dalam bahasa daerah. Nah, terima kasih sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Siva. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang kata dasar. Dalam EYD, kata dasar adalah kata yang masih murni. Jadi, kata dasar itu belum mendapatkan imbuhan, ulangan, atau gabungan dari kata-kata lainnya. Jadi, kata dasar itu masih dari bentuk asal sebelum mengalami proses pembentukan kata. Ciri-ciri kata dasar yaitu yang pertama, belum diberi imbuhan, awalan, sisipan, atau akhiran. Yang kedua, belum mengalami pengulangan kata. Dan yang ketiga, belum bergabung dengan kata lain. Contoh dari kata dasar bisa kalian lihat di PPT yang sudah saya sediakan. Contoh lain dari kata dasar dalam EYD seperti buku, rumah, makan, tulis, bunga, dan lain-lain. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Vivi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang kata turunan. Apa itu kata turunan? Yang pertama ada imbuhan, awalan, akhiran, sisipan ditulis nyambung dengan kata dasar. Contohnya seperti diberkati gitu. Terus ada lagi contohnya seperti dikelola, dikasih imbuhan di, seperti penetapan dikasih imbuhan pe dan an, pe di awalnya dan an di akhirnya. Yang kedua ada kalau kata dasarnya gabungan kata, imbuhan ditulis nempel ke kata yang dekat. Contohnya seperti bertepuk tangan,
lalu ada menganak sungai, dan garis bawahi gitu ya. Lalu ada yang ketiga, kalau gabungan kata kena awalan atau akhiran, semuanya ditulis serangkai. Contohnya seperti menggaris bawahi, dilipat gandakan, jadi nggak ada pisahnya ya. Jadi dua kata yang jadi satu kata gitu. Dan menyebar luaskan sama penghancur leburan gitu. Lalu yang keempat ada kalau salah satu unsur hanya dipakai di kombinasi, tulis serangkai. Kalau salah satu contohnya adipati, aerodinamika, antar kota, mahasiswa, dan lain sebagainya. Kalau gabungan kata diawali bentuk terikat plus huruf kapital, maka pakai tanda hubung seperti non Indonesia dan pan Afrikanisme gitu. Jadi pannya nggak pakai huruf besar awalannya, tapi setelah garis tanda penghubung Afrikanismenya itu A-nya dikasih huruf kapital gitu, A-nya gitu. Lalu yang kedua ada kalau kata maha diikuti esa atau kata bukan dasar, maka tulisnya terpisah seperti maha pengasih gitu. Makasih. Selanjutnya rekan saya Syahrina akan menjelaskan tentang bentuk ulang. Bentuk ulang. Bentuk ulang itu adalah kata yang diulang dengan dipisah dengan huruf dengan tanda itu garis. Contohnya yaitu anak-anak, biri-biri, buku-buku, gerak-gerak, huru-hara, mondar-mandir, porak-poranda, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, materi gabungan kata akan disampaikan oleh teman saya Dila. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi gabungan kata. Gabungan kata di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, gabungan kata yang lazim disebut kata majmuk. Termasuk istilah khusus unsur-unsurnya disebut terpisah. Misalnya duta, duta besar. Katanya itu dipisah. Kata dipisah tapi digabung menjadi duta besar. Yang kedua, orang tua. Dan yang kedua, gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian. Dapat ditulis dengan tanda hubung atau untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan. Misalnya, alat pandang pendengar, alat pandang pendengar. Dan yang ketiga, gabungan kata berikut ditulis serangkai, misalnya akhirul kalam dan matahari. Dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Andika. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menghubungkan beberapa kata atau bagian kalimat. Berikut adalah beberapa fungsi dan contoh penggunaan tanda hubung. Fungsi yang pertama yaitu menghubungkan suku kata yang terpisah. Contohnya seperti di samping cara lama itu ada juga cara yang baru. Fungsi yang kedua, menghubungkan unsur kata ulang. Contohnya seperti anak-anak, berulang-ulang, dan kemerah-merahan. Fungsi yang ketiga, menghubungkan tanggal, bulan, dan tahun. Contohnya seperti 10 strip 1995. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi yang keempat, yaitu merangkai kata dengan huruf kapital. Contohnya seperti se-Indonesia, se-Jawa Barat. Untuk fungsi yang kelima yaitu merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Contohnya seperti memfollow up. Dan untuk fungsi yang terakhir yaitu menjelaskan kolerasi bagian kata. Contohnya seperti berevolusi 25 ribuan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Alfiansyah. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyimpanan kata, penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya,
kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Untuk yang kedua, tanda pisah menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Misalnya, rangkaian temuan ini evolusi teori kenisbihan dan kini juga pembelahan atom telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Untuk yang ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan atau dengan arti sampai. Misalnya, 1910 sampai 1945, tanggal 5 bulan 10 April tahun 1970. Terakhir yaitu Jakarta sampai Bandung. Untuk materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh teman saya yaitu Kashfi. Materi selanjutnya yang saya akan bahas adalah singkatan dan akronim. Apa itu singkatan? Singkatan adalah bentuk yang diperpendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Jadi singkatan juga terbagi oleh 4 jenis. Jadi yang pertama adalah singkatan nama orang, gelar, sapaan, dan pangkat. Contohnya seperti S.E, sarjana ekonomi. Yang kedua Muhyamin, Muhammad Yamin. Yang kedua adalah singkatan nama resmi lembaga pemerintah, ketatanegaraan, atau organisasi dan dokumen resmi. Contohnya seperti DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, PT, Perseroan Terbatas. Jenis yang ketiga adalah singkatan umum yang terdiri atas 3 tanda atau lebih diikuti dengan tanda titik. Contohnya seperti dan lain-lain dan yang terhormat. Jenis yang keempat adalah singkatan lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, juga mata uang yang tidak diikuti dengan tanda titik. Contohnya seperti sentimeter dan rupiah. Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Jenisnya ada 3. Jenis yang pertama adalah akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya huruf kapital. Contohnya seperti ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jenis yang kedua adalah akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang ditulis huruf kapital pada awal kalimatnya saja. Contohnya seperti Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jenis yang ketiga adalah akronim yang bukan nama dari yang berupa gabungan huruf, suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya pemilu, pemilihan umum, dan rudal, peluru kendali. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Adabi Biko. Materi yang saya akan bawakan adalah angka dan lambang bilangan. Nah, angka Arab atau Romawi digunakan sebagai lambang bilangan. Nah, Arab itu biasa kita seperti 1, 2, 3. Kalau Romawi itu kayak boleh kah? Mohon maaf salah. Arab itu yang sering kita gunakan yang bentuknya kayak 1, 2 itu kayak angka dan 2 itu kayak angsa, 3 itu yang begini. Nah, kalau Romawi itu kayak 1 begini, 2 itu begini, 3 itu begini, dan seterusnya. Seperti di contoh Jepang. Yang kedua, angka dipakai untuk menyatakan ukuran, waktu, uang, dan jumlah. Contohnya 0,5 cm, pukul 15 tahun 1928, dan juga 5 juta, dan juga 27 orang. Nah, angka juga dipakai untuk nomor alamat. Contohnya Jalan Tanah Abang 1, nomor 15, kamar 169. Angka juga dipakai untuk menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. Contoh bab 10 pasal 5 surah Yasin ayat 9. Kelima, bilangan bisa ditulis dengan huruf. Nah, bilangan bisa ditulis huruf itu ada 2, yaitu bilangan utuh yaitu 12 pakai huruf, dan juga bilangan pecahan seperti 3/4 per sama 4-nya itu digabung. Selanjutnya bilangan tingkat juga bisa ditulis dengan 3 cara. Misalnya bab kedua pakai huruf Romawi, bab ketiga pakai angka Arab, dan bab kedua pakai huruf. Nah, yang ketujuh, bilangan dengan akhiran an ditulis serangkai dengan tanda hubung. Contohnya tahun 50 strip an.
bilangan kecil yaitu satu kata biasanya ditulis dengan huruf. Contohnya, mereka menonton video itu sebanyak 3 kali. 3 itu ditulis pakai huruf. Nah, kecuali angka itu sebagai perincian. Contohnya seperti 50 bus, 100 BEM, 100 mahasiswa, 1 angsa. Yang kesembilan, bilangan di awal kalimat ditulis dengan huruf dan harus didahului kata sebanyak, sejumlah, dan sebesar. Contohnya, sebanyak 15 orang tewas dalam kecelakaan itu. 10. Bilangan besar biasanya disingkat sebagai dengan huruf agar mudah dibaca. Misalnya 250 juta. Kita tidak mungkin menulis angka nolnya sebanyak itu. Kita bisa pakai untuk mempermudah yaitu 250 juta rupiah. Selanjutnya, angka juga tidak perlu menulis angka dan huruf sekaligus dalam teks biasa, kecuali peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Contohnya itu 999 dan 75 per 100 rupiah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Vivi. Halo semuanya, saya akan menjelaskan tentang tanda koma. Yang pertama, daftar atau perincian digunakan untuk memisahkan beberapa hal yang disebut berurutan. Contohnya saya membeli kertas, koma, pena, koma, dan tinta, titik, gitu. Lalu yang kedua, kalimat setara dengan penghubung jika ada 2 kalimat sejajar yang disambung kata tetapi atau melainkan, koma dipakai sebelum kata itu. Contohnya, saya ingin datang, koma, tetapi hujan, seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada anak kalimat dan induk kalimat. Jika anak kalimat di depan harus diberi koma. Contoh, kalau hujan, koma, saya tidak akan datang. Lalu lanjut yang keempat, awal kalimat dengan kata penghubung. Setelah kata seperti jadi, oleh karena itu, meskipun, begitu, akan tetapi, dipakai koma. Jadi seperti contohnya ya, oleh karena itu, koma, jadi kita harus berhati-hati. Gitu ya, bisa dibaca sendiri kalau nggak paham. Lalu berikutnya, yang kelima, sesudah kata seru atau sapaan. Seperti kata, wah, oh, iya, aduh, kasihan, harus dipisahkan dengan kata koma. Contohnya seperti, wah, bagus sekali, gitu ya. Lalu yang keenam, petikan langsung. Petikan langsung dipisahkan dengan koma, kecuali jika berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Contohnya kata, ibu, koma, tanda petik, saya senang sekali, tanda petik titik, gitu ya. Atau, di mana kamu tinggal, tanda petik, tanya Karin, gitu. Yang ketujuh, alamat, tempat, dan tanggal tanda koma dipakai dalam penulisan alamat, nama wilayah, atau tanggal. Contohnya seperti Surabaya 10 Mei 1960. Seperti itu ya. Lalu yang kedelapan, ada nama dibalik dalam daftar pustaka. Nama keluarga dipisahkan dengan koma dari nama lengkapnya. Contohnya seperti Alis Jabana, koma, Sultan Takdir, gitu. Next. Yang kesembilan yaitu catatan kaki, bener banget. Memisahkan bagian penulisan, koma, judul, koma, penerbit, dan halaman. Contohnya nih ya, W.J.S. Purwarda minta, koma, bahasa Indonesia, buka kurung, dan sebagainya gitu. Yang ke-10, nama dengan gelar akademik, bener banget. Nama orang dipisahkan dengan gelar yang mengikutinya. Contohnya B. Ratulangi, koma, STE gitu, SE gitu. Yang ke-11 ada bilangan desimal atau uang, tanda koma dipakai di angka desimal atau rupiah atau antara rupiah dan sen. Contohnya seperti 12,5 mm gitu. Yang ke-12 yakni keterangan tambahan. Jika keterangan sifatnya hanya tambahan, tidak membatasi ya, harus diapit koma. Contohnya, guru saya, koma, Pak Ahmad, koma, pandai sekali, begitu. Lalu yang ke-13 ada keterangan di awal kalimat. Untuk mencegah salah baca, koma dipakai setelah keterangan di awal kalimat. Contohnya seperti atas bantuan Pak Agus, Karyadi mengucapkan terima kasih. Gitu. Oke, selanjutnya yaitu rekan saya Sahrina yang akan membahas tentang tanda titik koma.
Baik, tanda titik koma. Yang pertama, tanda titik koma memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contoh, malam makin larut. Titik koma, pekerjaan belum selesai juga. Yang kedua, sebagai pengganti kata penghubung dalam kalimat majemuk setara. Contoh, ayah di kebun, titik koma, ibu di dapur, titik koma, adik belajar, titik koma, saya mendengarkan radio. Selanjutnya, ada materi tanda titik dua yang akan disampaikan oleh Dila. Tanda titik koma. Tanda titik dua. Jadi tanda titik dua itu ada yang dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian, dan ada yang tidak diikuti rangkaian. Ada yang diikuti rangkaian seperti contoh, kita sekarang memerlukan perabotan rumah tangga. Titik dua. Terus disebutin kursi, koma, meja, dan lemari. Ada yang tidak diikuti dengan rangkaian. Misalnya kita memerlukan kursi, koma, meja, dan lemari. Itu langsung. Dan yang kedua, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Misalnya ketua titik dua Ahmad Wijaya, sekretaris titik dua S Handayani, dan lain sebagainya. Dan juga bisa di titik dua dapat dipakai dalam teks drama. Misalnya ibu titik dua membawa koper ini Dan yang keempat adalah tanda titik dua dipakai dalam beberapa konteks khusus lain. Yang pertama antara jilid, yang kedua antara bab, yang ketiga antara judul, yang keempat antara nama kota. Contohnya ada di PPT tersebut. Dan materi selanjutnya adalah kata ganti yang akan dibawakan oleh rekan saya, Andika. Materi selanjutnya yaitu tentang kata ganti. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya dan yang mendahulunya. Contohnya seperti apa yang kumiliki boleh kau ambil. Contoh yang selanjutnya, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Dan untuk yang selanjutnya yaitu kata depan. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Contohnya, kain itu terletak di dalam lemari. Dan untuk contoh yang ke, seperti aku pergi ke Malang. Dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang partikel yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Alfiansyah. Untuk materi selanjutnya, yaitu saya akan menyampaikan materi tentang partikel. Yang pertama, partikel itu adalah partikel lah, kah, ta, ditulis serangkai dengan kota yang mendahulunya. Contohnya, bacalah buku itu baik-baik. Kedua, Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Dan yang ketiga, apakah yang tersirat dalam surat itu? Lalu, siapakah gerangan dia? Lalu, apalah gunanya bersedih hati? Untuk yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Contohnya, apapun dimakannya, ia tetap kurus. Lalu, hendak pulang pun tidak ada kendaraan. Jangankan satu kali pun engkau belum pernah datang ke rumahku. Dengan terakhir, jika ayah pergi, adik pun ingin pergi. Untuk yang partikel ketiga, yaitu partikel per yang diganti mulai dan tiap ditulis bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya. Contoh pertama, pegawai negeri mendapat kenaikan gaji per 1 April. Untuk yang kedua, mereka masuk ke dalam ruangan, yaitu 1/1. Untuk yang ketiga, yaitu harga kain itu 2.000 per helai. Nah, per di sini ditulis sebagai garis miring gitu ya teman-teman. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tanda elipsis yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Kashfi.
Selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah tanda elipsis. Tanda elipsis adalah tanda 3 titik berurutan yang digunakan untuk menunjukkan bagian yang dihilangkan pada kalimat, jeda, atau ketidakpastian pada kalimat. Tanda elipsis dibagi oleh dua. Yang pertama adalah tanda elipsis yang dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Contohnya seperti kalau begitu, ya marilah kita bergerak. Yang kedua adalah tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam kalimat atau naskah ada yang dihilangkan. Contoh seperti sebab-sebab kemerosotan akan ditutup lagi. Catatan, jika bagian yang dihilangkan berada di akhir kalimat, maka tanda elipsis tersebut akan digunakan 4 titik. 3 titik digunakan sebagai tanda elipsis, 1 titik digunakan sebagai tanda akhir kalimat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, yaitu Adabi Biko. Materi kali ini yaitu materi tanda tanya. Nah, fungsi tanda tanya itu apa sih? Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kamu dari mana? Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya, Miss. Yang tadi ya, maaf, kesalahan. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung, menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, ia dilahirkan pada tahun 1683 dalam kurung tanda tanya. Selanjutnya, tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau alangkah atau perintah seru. Alangkah seramnya peristiwa itu, tanda seru. Alangkah bersihkan kamar itu sekarang juga, tanda seru. Masakan, tanda seru. Sampai hati juga ia meninggalkan anak istrinya. Merdeka, tanda seru. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Vivi. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang tanda seru. Tanda seru, kami ralat. Saya akan menjelaskan tentang tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Contohnya seperti sang superba mendengar bunyi gemerisik gitu. Lalu ada lagi yang kedua, tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses ini, tanda kurung perbedaannya, lihat halaman, tidak dibicarakan, tutup kurung gitu. Perlu dibentangkan di sini. Materi selanjutnya yaitu tanda petik yang akan dibacakan oleh Syifa. Baik, materi selanjutnya akan saya bahas tentang mengenai tanda petik. Yang pertama, tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Yang kedua, tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Jadi, jika ada judul buku, itu harus memakai tanda petik. Yang keempat, tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikannya langsung. Dan yang kelima, tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan. Jadi, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dila. Tanda petik tunggal. Yang pertama, tanda petik tunggal yang mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lainnya. Misalnya, tanya Basri, kau dengar bunyi kring-kring. Jadi di dalam petik itu ada petik lagi. Yang itu tadi contohnya kring-kring tadi itu. Dan yang kedua, tanda petik tunggal mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata ungkap asing, misalnya feedback balikan. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Andika. Materi selanjutnya yaitu kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, untuk contoh sang yaitu harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Untuk contoh si, surat itu dikirimkan kembali kepada si pengirim. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Alfian. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kita tentang garis miring. Yang pertama, garis miring itu dipakai dalam nomor surat dan pada nomor alamat
dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contohnya seperti nomor 7 garis miring PK garis miring 1973. Untuk yang kedua yaitu Jalan Keramat nomor 11 garis miring 10. Untuk yang contoh terakhir yaitu tahun anggaran 1985 garis miring 1986. Untuk yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau tiap. Nah, di sini contohnya seperti mahasiswa garis miring mahasiswi. Nah, di sini dalam arti mahasiswa atau mahasiswi seperti itu. Lalu untuk contoh yang kedua yaitu harganya Rp150.000 garis miring lembar. Nah, di sini garis miring itu per. Jadi harganya 150.000 per lembar seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Adabi Biko. Oke, materi kali ini yaitu tanda penyikat atau apostrof. Nah, tanda penyikat atau apostrof menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka, tahun. Nah, tanda apostrof itu koma di atas. Misalnya, Ali kan, tanda koma di atas, Ali, tanda koma di atas, kan ku surati. Nah, tanda koma kan di atas itu berarti akan. Dan malam, tanda koma lah tiba, berarti koma lah itu artinya telah. 1 Januari, koma atas 88 yaitu berarti 1988. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Syifa. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang tanda kurung. Yang pertama, tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Semisal contohnya, saya sudah menyusun DIK dalam kurung daftar isian kegiatan. Yang kedua, tanda kurung mengapit keterangan atau pekerjaan yang bukan bagian integral pokok. Contohnya, Sajak Teranggono yang berjudul Ubud, dalam kurung nama tempat terkenal yang ada di Bali. Yang ketiga, tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks lain bisa dihilangkan. Contohnya semisal, pejalan kaki itu berasal dari kota dalam kurung, Surabaya. Jadi kota itu bisa dihilangkan dan bisa menggunakan tanda kurung di dalam teks tersebut. Yang keempat yaitu tanda kurung yang mengapit huruf atau kata yang merinci satu urutan keterangan. Contohnya, faktor produksi menyangkut masalah. A itu dikurung ya. Lalu alam, dalam kurung B, tenaga kerja, dalam kurung C, modal. Lalu, baik, sampai di situ dulu penjelasan dari kelompok 1 tentang mengenai EYD, ejaan yang disempurnakan. Kurang lebihnya saya memohon maaf karena banyak kecacatan di dalam video kami ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.